I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau, banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinuo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin,
arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wei Soyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa King He. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inuo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan.
Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heicho. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga W akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inuo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar,
Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. "Siapa namamu?" "Luinu Kakeki." Kakek itu tersenyum tipis. "Kau sangat cocok." Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wesoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinuo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. "Inuo," kata kepala desa dengan suara parakau. "Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang pulang seluruh desa. Bergantung padamu." Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata
yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wei Shoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinuo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu
yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan uang banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inuo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Inuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ininuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa King He. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua
Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Yinwo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinwo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinwo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinwo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Yinwo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko.
besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah. Makanan selalu kurang. Musim dingin menjadi momok. Dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Yinwo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinwo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja. Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinwo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinwo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Yinwo. I'm here. Halo?
Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa King He. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inuo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ininuo.
I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inuo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin,
arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wei Soyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar, cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa King He. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan uang banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinuo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan.
Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heicho. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inuo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar,
Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. "Siapa namamu?" "Luinu Kakeki." Kakek itu tersenyum tipis. "Kau sangat cocok." Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wesoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinuo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. "Yinuo," kata kepala desa dengan suara parakau. "Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang pulang seluruh desa. Bergantung padamu." Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata
yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinuo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu
yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inuo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta paling mahal di Haicheng, Inuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Inuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Inuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua
Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Yinwo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinwo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinwo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinwo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Yinwo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko.
besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah. Makanan selalu kurang. Musim dingin menjadi momok. Dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inwo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinwo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinwo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo?
Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja. Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo.
I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Yinwo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinwo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinwo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinwo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin,
arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinwo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinwo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi ketika ia memandang Yinwo, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan.
Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heicho. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga W akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman, hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinwo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja, pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah, upah kecil, biaya hidup besar,
Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. "Siapa namamu?" "Luinu Kakeki." Kakek itu tersenyum tipis. "Kau sangat cocok." Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinuo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. "Yinuo," kata kepala desa dengan suara parakau. "Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang pulang seluruh desa. Bergantung padamu." Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata
yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Yinuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Yinwo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Yinwo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinwo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ini Nuo. I'm here. Halo? Luai Niu lahir di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Orang-orang kota menyebutnya Desa Qinghe. Tetapi bagi penduduknya sendiri, tempat itu lebih mirip sebuah takdir yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, para perempuan memiliki konstitusi tubuh yang langka, rahim mereka kuat, itu subur, dan mampu mengandung serta melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kehamilan tanpa risiko besar. Konstitusi yang seharusnya menjadi berkah, itu justru berubah menjadi kutukan. Anak-anak lahir terlalu banyak, lahan tidak bertambah, makanan selalu kurang, musim dingin menjadi momok, dan musim panas pun tidak pernah benar-benar ramah. Setiap rumah dipenuhi suara tangis bayi, tetapi periuk nasi sering kosong. Para pria pergi merantau. Banyak yang tidak pernah kembali. Para perempuan tetap melahirkan, tetap bekerja, dan tetap bertahan dengan tubuh yang seolah diciptakan untuk memberi tanpa henti. Inu tumbuh di tengah semua. Ia tidak cantik dengan cara mencolok. Wajahnya lembut, bersih, dengan mata jernih yang tenang. Rambutnya sering dikepang, rapi, agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangannya kuat, bahunya kokoh. Untuk ukuran seorang perempuan muda, sejak kecil ia terbiasa menggendong anak, memikul air, dan bekerja di ladang. Ia jarang mengeluh. Di desa Qinghe, mengeluh tidak pernah mengubah apapun. Ketika Yinwo berusia 22 tahun, kepala desa mengundang seluruh penduduk ke balai kayu
yang reot. Pembicaraan malam itu berlangsung lama, sunyi, dan berat. Desa terus seperti ini. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tanah tidak bisa memberi lebih. Mereka membutuhkan banyak uang. Dan seperti yang selalu terjadi, solusi akhirnya jatuh pada seorang perempuan. Inuo, kata kepala desa dengan suara parakau. Kau belum menikah. Tubuhmu kuat. Kau pintar. Pergilah ke kota. Cari kerja apapun. Kirim uang, pulang seluruh desa. Bergantung padamu. Tidak ada paksaan dengan tangan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan ratusan pasang mata yang sudah terlalu lelah untuk berharap pada keajaiban lain. Inuo menunduk lama lalu mengangguk. Ia tidak berpikir tentang pengorbanan. Ia hanya berpikir tentang nasi hangat, tentang anak-anak yang bisa makan sampai kenyang. Kota Haichang menyambutnya dengan gedung tinggi, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang membuat telinganya berdenging. Inuo bekerja apa saja? Pelayan, pengantar barang, asisten toko. Ia tidur di kamar sempit, makan sederhana, dan menabung setiap koin. Namun, kota tidak murah. Upah kecil, biaya hidup besar. Harapan mulai terasa seperti pasir di genggaman. Sampai suatu sore hujan, ketika takdir berbelok dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depan rumah sakit swasta, paling mahal, di Haicheng, Inuo membantu seorang kakek tua yang hampir terjatuh. Pria itu berpakaian rapi. Tongkatnya berukir sederhana, namun mahal. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tetapi, ketika ia memandang Yinuo, ada sesuatu yang berbeda, seperti seorang penjudi yang akhirnya melihat kartu yang ia tunggu. Gadis muda, katanya perlahan. Siapa namamu? Luinu Kakeki. Kakek itu tersenyum tipis. Kau sangat cocok. Nama kakek itu adalah Wisho, kepala keluarga Walah, satu keluarga bisnis tertua dan terkaya di Heichou. Keluarga itu memiliki perusahaan lintas industri, kekuasaan, dan satu rahasia kelam. Setiap perempuan yang melahirkan keturunan keluarga Wei akan meninggal setelah melahirkan. Kutukan itu telah merenggut nyawa menantu perempuan selama 3 generasi. Cucu tunggalnya Wazisen adalah COO muda yang dingin, arogan, dan terkenal. Tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Ia menolak pernikahan, menolak pewaris, menolak takdir keluarga. Namun, Wisoyan tidak mau menerima akhir garis keturunannya. Ia menawarkan perjodohan. Imbalannya besar, sangat besar. Cukup untuk mengubah nasib satu desa. Ininuo